Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saya Sukmo Ijal Hikmah di channel YouTube kami Sukmo Ijal Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menjinakkan hantu metode Jawa. Jadi sebenarnya metode Jawa ini boleh kita aplikasikan, boleh kita tiru karena sedikit banyak ya yang positif yang tidak keluar dari syariat Islam boleh kita tiru. Terutama bagian adabnya gitu. Karena memang cara menjinakkan hantu tata cara Jawa ini menurut saya adabnya cukup bagus gitu. Langsung aja kita bahas sedikit-sedikit. Menjinakkan hantu itu, hantu memang liar, makhluk liar ya, bukan hantu aja sih, manusia juga banyak yang liar. Ya, dia bisa keras dan membahayakan keselamatan manusia. Karena itu salah satu jalan yang harus ada upaya penjinakan. Padahal untuk menjinakkan hantu perlu strategi khusus. Strategi orang Jawa sedikit berbeda dengan orang mancanegara. Jurus-jurus orang Jawa tak akan kasar dalam meluluhkan hantu. Nah, ini saya setuju nih dengan cara ini gitu, karena saya juga banyak melihat praktisi gitu ya, mentang-mentang mereka punya ilmu gitu yang ngomong sama bangsa jin tuh kasar gitu, hui apa gimana, hui apa kata-kata menggunakan bahasa yang kasar gitu. Saya sih kurang sejalan lah dengan orang yang seperti itu gitu ya, apalagi sampai menghina bangsa jin gitu ya, atau ngata-ngatain bangsa jin gitu ya, berkata kasar gitu. Walau bagaimanapun mereka juga makhluk Allah gitu. Mereka ciptaan Allah, makhluk Allah yang harus kita hargai gitu. Kalau kita hargai mereka, insya Allah mereka pun akan menghargai kita. Intinya seperti itu. Dunia hantu adalah segmen hidup lain. Kalau tengah malam ada suara aneh memanggil namanya, mengetuk pintu, menelepon panjang dan seterusnya, sering membuat bulu kuduk merinding. Itu baru hantu lewat suara tidak wajar. Akan lebih seru lagi kalau hantu menampakkan diri dalam bentuk aneh. Kita bisa ketakutan, ingin lari terbirit-birit. Sebenarnya hantu atau jin kalau misalnya menampakkan diri itu dia membutuhkan energi yang sangat besar, miliaran energi, sehingga dia bisa menampakkan diri, dan itu pun biasanya tidak akan lama biasanya ya, hanya sekian detik gitu biasanya, karena memang ini bukan dunianya, bukan alamnya gitu. Sama saja seperti kita menyelam. Kalau misalkan kita menyelam di dasar laut, itu kan bukan alam kita ya, maksudnya itu alam bawah laut gitu. Maka biasanya kita hanya bisa bertahan tanpa bantuan, tanpa alat bantu nih ya, kita paling hanya bisa bertahan 5 menit, ya kan, 3 menit sekitar itu. Sama bangsa jin juga kalau masuk ke alam kita, dia hanya bisa bertahan sekitar segitu, bahkan kadang-kadang mungkin cuma 10 detik, cuma 1 menit sekitar itu gitu. Karena memang daya gravitasi kita dengan gaya gravitasi mereka di sana itu berbeda gitu, tekanannya dari segi energi, tekanannya itu berbeda gitu. Dari segi atmosfernya berbeda, makanya mereka itu sebenarnya kalau masuk ke alam kita mereka tuh nggak nyaman gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa guru-guru saya, kiai saya juga mengatakan sebenarnya kalau misalnya kita ditampakkan oleh jin gitu atau diganggu oleh jin, mestinya kita jangan takut. Justru kalau kita lawan, kita berani, mereka yang akan takut dengan kita, karena ini kan alam kita gitu ya. Kalau misalnya mereka menyerang kita di alam kita, ini wilayah kekuasaan kita bisa membunuh mereka, bahkan kita bisa membunuh mereka loh. Mestinya mereka yang takut sama kita kalau mereka masuk ke alam kita ya. Tapi kalau kita yang masuk ke alam mereka, nah ini yang bahaya. Ini yang makanya banyak orang susah balik gitu ya, masuk alam mereka tuh, yaitu karena itu wilayah kekuasaan mereka, daya gravitasinya di wilayah mereka, wilayah kekuasaan mereka lebih familiar dengan lingkungan mereka gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi
sebenarnya pesan saya buat teman-teman, ya kalau ada penampakan jin itu jangan lari, mestinya jangan lari gitu, lawan aja gitu, karena ini wilayah kekuasaan kita gitu, jangan takut gitu ya. Lalu lanjut, kalau misalkan bulu kuduk pering itu wajar sih, karena itu ada benturan energi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya hantu aja gitu. Jadi misalkan kita lagi di tower XL atau tower mentari gitu ya, atau misalkan yang memiliki gelombang elektromagnetik yang tinggi, biasanya pun kita juga akan merinding gitu. Biasanya gitu, karena itu ada sistem tarik menarik magnet biasanya antara elektromagnetiknya dengan energi yang ada dalam badan kita, dengan elektromagnetik yang ada dalam badan kita gitu. Lanjut ya. Lalu seperti yang pernah ditemukan Betty. Siapa Betty ini? Tahun 2001 ada roh halus yang menampakkan diri sebagai macan putih di perempatan jalan dan kuburan. Dari hal ini bersifat subjektif, namun sebagian orang tetap meyakini bahwa hantu ini menakutkan. Kalau misalkan hantu wujud harimau, sebenarnya banyak ya. Saya pun juga sendiri pernah ketemu gitu dengan jin-jin yang berwujud seperti ini gitu. Dari macan kumbang, dari macan yang manusia harimau itu saya pernah ketemu gitu. Cuman setahu saya gitu, ini setahu saya ya gitu, wujud harimau ini populasinya tidak sebanyak al-marid, tidak sebanyak jin marid gitu populasinya. Dan biasanya mereka di tempat-tempat tertentu saja biasanya gitu ya. Manusia Jawa memang memandang hantu sebagai dunia lain, sebenarnya bukan Jawa aja sih, mancanegara juga gitu. Lawak. Iya kan, benar kan? Iya benar. Lu menganggap hantu dunia lain bukan? Dunia lain. Saya keturunan Chinese dan Sumatera juga menganggap itu dunia lain gitu. Dan orang bule juga menganggap itu dunia lain kan. The other world mereka katakan kan. Ya ini dunia supranatural yang misterius. Ya misterius lah, karena bukan depan mata kita kan. Iya wujudnya yang Iya. Nih dia bikin buku ini buat banyak-banyak kata biar tebal aja Put. Iya benar. Kan kita halaman berbanyak gitu. Kan kalau orang yang biasa nulis tesis, nulis skripsi, nulis disertasi paham. Kayak ginian. Jadi mengarang indahnya tuh intinya sebenarnya mah dikit gitu ya. Cuman dipanjang-panjangin gitu. Udah lah ya gitu ya. Iya, jadi banyak kalau makanya tuh saya kasih tahu ya teman-teman ya, kalau yang mungkin anak-anak S2, S3 yang anak-anak akademis tuh paham nih. Kalau orang-orang para guru besar gitu, syekh-syekh gitu, misalkan Imam Al-Ghazali, imam yang besar lah gitu ya, seperti apalagi itu yang suka Syekh Abdul Qadir, Abu Hasan Syadzili gitu. Sebenarnya yang mau disampaikan itu kecil gitu, sedikit intinya mah gitu ya. Cuman banyak pengantarnya itu loh, maksudnya pemanisnya gitu, yang bikin kadang-kadang itu jadinya ngalur ngidul gitu, jadinya muter-muter aja gitu kan. Jadi makanya itulah perlunya guru itu mesederhanakan atau menyimpulkan, ngambil intinya, ngasih tahu ke muridnya gitu. Makanya itulah perlunya ngaji, taklim gitu. Sebenarnya intinya mah begitu gitu. Sebenarnya inti taklim itu adalah mempersingkat yang gini-gini nih, misalnya memandang hantu sebagai dunia lain tuh pemanis gitu sebenarnya. Kalau kita bikin kerjaannya scriptwriter. Ya, kerjaan kalau kita biasa bikin disertasi, tesis mah udah biasa begini. Saya dulu juga begini gitu kalau bikin tesis gitu. Yang begini, ganjilnya makhluk hantu ini disebabkan dia bisa melihat manusia. Ya lu nggak ngomong juga semua juga begitu, memang benar. Dan manusia tidak bisa melihat hantu secara langsung. Gelap, kesel gua. Kelihatan banget ya gua belum persiapan materi ya. Ini saya belum baca loh ya, gua baca ini saat ini langsung gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang diberi kelebihan dalam hal-hal gaib yang mau melihat hantu. Kesel banget. Pemanisnya ini kesel banget nih gitu. Pada dasarnya hantu hidup sebagai makhluk halus. Oke, sepintas hidup mereka misterius. Nggak penting. Kalimat sepertinya saya sudah menghabiskan waktu 2 menit untuk membaca hal yang bukan intinya ya. Bahkan dia berpendapat bahwa dunia hantu hanya bisa diduga dan diimajinasikan. Nah ini bisa jadi ini udah mulai masuk nih. Ada yang berpendapat bahwa dunia hantu hanya bisa diduga dan imajinasi. Ini biasanya orang-orang
yang ateis gitu, yang tidak mempercayai adanya gaib, adanya Tuhan, adanya setan, adanya jin, adanya malaikat. Nah, biasanya orang-orang ateis gitu. Nah, ini orang-orang yang berpendapat seperti itu biasanya menganggap bahwasanya jin, malaikat itu hanya imajinasi gitu menurut mereka. Namun bagi sebagian orang yang menghayati mistik kejawen, dunia hantu tidak jauh berbeda dengan dunia manusia. Sebagian orang percaya bahwa hantu memiliki struktur kehidupan sebagaimana hidup manusia. Nah, ini jadi teman-teman tahu ya. Jadi jin itu sama seperti manusia, sama persis gitu. Mereka pun juga ibadah, mereka pun juga bekerja, mereka pun juga beranak pinak, itu sama persis. Cuma perbedaannya adalah beda dimensi tok. Itu doang. Cuman masalah beda tempat itu aja sebenarnya ya. Mereka juga beranak pinak kok, menikah, bekerja, belajar gitu, beribadah, sama persis dengan kita gitu. Mereka berkembang biak seperti kita. Jenis hantu pun lebih dari 20 yang melingkupi hidup manusia. Endres Wara tahun 2003. Dari sekian banyak hantu itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, hantu menakutkan dan mencelakakan. Kedua, hantu yang membantu dan menguntungkan bagi manusia. Jadi sama saja seperti ada jin fasik, ada orang bagian hantu yang baik. Kalau kita ngomong jin baik dan jin buruk lah, atau kalau kita ngomong jin muslim, jin kafir lah kalau kita ngomong gitu mah ya. Kalau bahasa orang kita mah gitu, agama kita mah ngomong jin muslim sama jin kafir gitu. Tapi kadang-kadang jin muslim juga nggak mau bantu kita. Iya gitu. Tapi sebenarnya ingat loh ya, yang saya alami gitu, pengalaman aneh ya. Ini pendapat lagi ya. Itu mau cerita. Mau apa namanya, setuju boleh, enggak ya sudah gitu. Jangan disomasi juga gitu. Pendapat aneh gitu. Sepengalaman aneh selama Anda bergelut dunia seperti ini, sebenarnya jin muslim itu lebih sombong loh daripada jin fasik. Kenapa Ki? Dia lebih sombong untuk lebih lebih pelit lah untuk membantu manusia daripada jin kafir. Kurang ramah lah. Kurang ramah gitu. Kita ini pendapat lagi ya. Kita coba hilangkan dulu ego nih. Kita hilangkan dulu ego kita ya. Coba kita perhatikan deh. Kita sama muslim nih ya. Kita untuk ini refleksi aja nih ya. Iya. Ya kalau benar ya silakan setuju. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ini hanya pendapat saya juga gitu. Saya lihat banyak justru kiai-kiai kita bangun pesantren itu donaturnya banyak dari non muslim. Iya banyak kalau itu. Benar gak? Benar. Kalau non muslim itu mau sedekah itu jor-joran. Dia nggak peduli lu seiman sama dia atau enggak, dia bantu. Biasanya kebanyakan ya. Tapi kalau sesama muslim nih, misalnya satu kiai punya pesantren, ada kiai lagi bangun pesantren, biasanya mereka malah yang udah punya pesantren ini malah menghalang-halangi orang yang mau bikin pesantren. Betul. Biasanya ya, tapi tidak semua ya. Saya bilang biasanya, tapi tidak semua ya. Apakah takut tersaing apa gimana? Aku nggak ngerti dah. Egonya gitu. Manusia balik lagi. Balik lagi manusia ya. Balik lagi ya sifat manusia gitu ya. Iya. Takut tersaingi atau ada iri hati, hasut gitu mungkin. Allahu a'lam ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Padahal mereka sama-sama muslim gitu. Iya, nggak support. Tuhannya sama, tauhidnya sama, bersyahadat sama, kitabnya sama, nabinya sama gitu. Yang non muslim yang beda akidah sama kita, ya kan, beda syahadat, beda kitab, ibaratnya Tuhannya nggak tahu sama apa enggak kan gitu kan, ya malah mensupport kita gitu, kan lucu gitu. Tulus lagi support. Iya, jadi ya kadang-kadang non muslim pun juga, yaudah kasih aja gitu, dia nggak minta aneh-aneh, maksudnya yaudah kasih, dia juga nggak minta didoakan, dia juga tidak minta balasan, jadi udah ngasih udah ngilang aja nih gitu biasanya non muslim mah, udah ngasih udah dia nggak kontak nggak apa, udah cabut aja gitu. Ikhlasnya gitu biasanya gitu ya, tapi nggak semua gitu ya, baik lagi nggak semua. Ini hanya pendapat saya berdasarkan yang saya amati. Tapi kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain yang teman-teman temui, ya boleh saja gitu. Ini kan bukan disertasi, hanya boleh pendapat. Cerita di komen. Iya betul. Ya, cuman kalau emang setuju dengan pendapat saya, ya silakan komen juga sih gitu ya. Boleh setuju gitu kan. Tetap ini tapi saya di sini bukan menjudge ya, bukan menghakimi gitu, tapi hanya berpendapat, saya bilang yang pernah saya alami dan saya lihat gitu di masyarakat gitu ibaratnya gitu loh ya. Saya mana tadi ya? Oh iya, menguntungkan dan merugikan gitu ya. Oke, lanjut. Sebagian manusia hidup memiliki keinginan dan nafsu, hantu pun demikian.
Ya sama persis. Dia juga punya nafsu, punya keinginan gitu. Makanya kalau misalkan ada banyak praktisi gitu ya, atau orang awam juga harus paham nih. Kalau misalkan kita minta tolong kepada bangsa rohani, itu otomatis mereka juga minta, lu gaji gue pakai apa gitu, lu kasih gue apa gitu, ngomongnya saya gitu. Jadi ada imbalan, namanya reciprocal gitu. Sama seperti halnya kita minta tolong kepada dokter. Dokter kan kita bayar, gitu kan? Kita bayar, dia kasih kita resep obat kan gitu. Mau beli obat pun, kita mau sembuh pun kita bayar, beli gitu obatnya kan, gitu kan. Habis itu kita dapat obatnya. Sama seperti bangsa rohani juga seperti itu. Kita minta tolong sama mereka, ya mereka, atau kita merintah mereka, ya mereka ya butuh bayaran gitu. Kalau misalkan dikatakan, lu bantu gue lillahi ta'ala, ya nggak bisa gitu juga. Orang lu aja nggak lillahi ta'ala kok bantu orang kan gitu kan. Ya kan, lu juga pakai mahar gitu kan, ngomong kasarnya. Ya makanya itu reciprocal, itu hal yang manusiawi dan hal yang wajar menurut saya gitu. Karena ya mereka juga butuh makan gitu, mereka kerja juga capek gitu. Sekarang ente aja suruh kerja nggak digaji, mau nggak kan gitu? Kan nggak mau gitu. Kalau ada yang mau ya silakan, ayo sini ke tempat saya. Kalau ada yang mau ya nggak apa-apa gitu. Saya welcome sekali gitu ke tempat saya. Saya punya tanah di Setu, tolong bangunin saya pesantren gitu. Bahan-bahan saya nggak biayain, saya nggak kasih makan, saya nggak kasih rokok, saya nggak kasih kopi. Bahan-bahan beli sendiri, tolong bangunin saya pesantren gitu. Kalau ada yang mau, kan lillahi ta'ala bantu, kan buat pesantren loh. Kan mau lillahi ta'ala kan, mau ngumpulin pahala kan. Iya, silakan, saya terima kok dengan lapang dada gitu. Bener. Pasti nggak ada yang mau kan gitu. Pasti kan mau ada gajinya kan, ada duitnya. Itu kan berarti nggak lillahi ta'ala kan gitu ya. Lanjut. Jin juga gitu ya, ingat ya, jin juga seperti itu. Semua makhluk seperti itu kok gitu. Kita ngasih makan anjing juga sama kok. Anjing mau jagain rumah kita kasih makan. Kalau nggak kita kasih makan juga kabur dia. Iyalah, enak aja. Udah capek-capek kerja, katanya guguk katanya. Iya, enak aja katanya, gue udah capek-capek kerja, jagain siang malam ya kan, panas dingin di depan, kasih makan kagak katanya, minimal rokok kek. Ya Allah. Kan sering tuh yang ada apa, Snoop Dogg itu, teng teng. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Ya kan sambil ngerokok itu kan kacamata. Iya, itu aja dia butuh rokok loh anjingnya. Keinginan hantu sebagai makhluk supranatural sering merepotkan manusia. Ya bukan hantu aja sih, manusia juga kadang-kadang merepotkan manusia. Keinginan mereka tuh kadang-kadang merepotkan kita juga gitu. Ya tapi lu juga repotin dia kok. Lu ada keperluan kan, yang repotin dia, sama-sama merepotkan pada intinya. Jadi sama-sama merepotkan pada intinya. Karena hantu hidup di atas rata-rata kesadaran manusia, sering membuat repot hidup kita. Tidak sedikit manusia yang mulai kewalahan jika harus berhadapan dengan hantu. Karenanya manusia sering berbuat yang aneh-aneh untuk melegakan hantu-hantu tersebut. Hal ini dilakukan karena sebagian besar manusia percaya manakala hantu yang menakutkan itu ditaklukkan, sedikit banyak justru akan membantu hidup manusia. Sebenarnya manusia juga gitu ya. Pada waktu kita ada beberapa orang yang mengagumi kita atau kita menaklukkan mereka dengan mahabbah kita, dengan nur kita, dengan cahaya, dengan keilmuan kita, misalnya itu ya, atau dengan harta kita, biasanya kan orang kan lebih menghormati kita, benar gak? Ya kan? Makanya kalau zaman sekarang nih, lu banyak duit, orang hormati lu kan gitu. Atau kalau zaman dulu orang berilmu itu dihormati. Kalau sekarang orang banyak duit dihormati gitu. Nah, jadi sama, nggak hantu aja gitu, nggak jin aja, manusia pun juga begitu. Kalau mau dihargai lo harus sukses dulu. Itu lo sukses dunia lah yang bisa dilihat dengan mata kepala, maka orang-orang akan menghargai ente. Gitu. Nah, begitu juga jin gitu. Juga dengan hantu gitu. Pada saat ente bisa menaklukkan mereka dengan ilmu, dengan nur, dengan cahaya kita, maka biasanya mereka akan menghargai kita dan ibaratnya kalau kita ngomong itu segen lah sama kita gitu, segen, senang tapi segen gitu ibaratnya gitu. Itu namanya menaklukkan. Menaklukkan itu dia harus suka senang sama kita tapi segan gitu, bukannya dia takut ya, beda loh ya, takut sama segan beda. Kalau takut itu malah justru lebih cenderung untuk menghindar, itu takut. Tapi kalau segan, kita senang sama dia tapi pengen dekat sama dia juga, tapi nggak berani neko-neko atau tidak berani kurang ajar gitu. Itu namanya menaklukkan, itu seperti itu, karakter menaklukkan.
Atas dasar itu ada sebagian aktivitas hidup manusia yang sengaja diperuntukkan bagi hantu. Hal ini dilakukan karena menurut Prabowo. Ini Prabowo 1992 ya, mungkin Prabowo yang lain ya. Bukan Prabowo yang di istana. Itu Pak Prabowo itu namanya. Jangan ke arah sana lah, bahaya, hilang gua nanti. Hantu sebagai makhluk halus sesungguhnya dapat berkomunikasi dengan manusia. Sebagai makhluk halus sesungguhnya dapat komunikasi dengan manusia. Komunikasi intensif yang paling menonjol yang kedua masyarakat Jawa pesisiran adalah dengan hadirnya tradisi-tradisi lisan. Tradisi lisan adalah media spiritual bagi manusia dan hantu. Karenanya tidak sedikit modifikasi tradisi lisan yang berkaitan ritual daur hidup dan kemasyarakatan selalu dicurahkan pada dunia hantu. Hal ini berarti bahwa orang pesisir selatan, pesisir utara Jawa memang masih hidup dan dalam suasana kejawen. Maksudnya itu adalah tradisi lisan ini maksudnya adalah mantra-mantra. Ya, jadi makanya banyak orang-orang itu menggunakan kidung-kidung Jawa. Itu makanya tradisi lisan itu maksudnya itu kidung-kidung Jawa atau syair-syair Jawa atau mantra-mantra. Jadi mantra-mantra Jawa yang saya perhatikan artinya itu biasanya arti dalam mantra Jawa itu biasanya itu adalah kidung-kidung yang sifatnya syair. Jadi itu syair-syair seperti itu. Nah, itu nanti didengarlah bangsa jin yang bersangkutan, dia komunikasi dengan medianya itu gitu sebagai penengahnya. Itu bahasa penengahnya itu ya. Karakteristik hidup kejawen selalu menggunakan aneka tradisi lisan sebagai sarana negosiasi gaib dan kultural terhadap dunia hantu. Negosiasi ini sering digunakan untuk memojokkan orang Jawa sebagai figur penakut. Orang Jawa takut kalah dengan makhluk lain sehingga harus memohon bantuan hantu. Hal ini kemungkinan ada benar ada salahnya, maka perlu dikaji lebih jauh lagi ya. Kalau gitu jangan ngomong. Emosi nggak tuh? Kesel banget gue udah baca ya kan. Ya kalau gitu ya jangan ngomong kalau masih harus dikaji lagi gitu. Tegas entahnya berdalih untuk keselamatan maupun ketentraman bermitra dengan hantu memang awalnya dilandasi rasa takut. Emang iya Put ya? Bukannya dia takut itu justru harus menghindari hantu ya? Mungkin ada caranya kali ya. Atau maksudnya itu dia tuh takut dengan manusia gitu kan, maksudnya takut dengan orang yang seperti orang dulu kan dengan kerajaan-kerajaan misalkan dengan posisi kedudukan lebih tinggi, misalkan ente rakyat nih ternyata pemerintahnya zolim nih, jangan kata zolim, pemerintahnya tidak baik lah gitu ya, tidak baik gitu kan, nanti sakut-sakutin nama pemilu 2024 lagi. Jadi untuk menaklukkan atau untuk menyetarakan frekuensinya dengan pemerintah yang tidak baik ini, makanya dia butuh bantuan hantu gitu mungkin maksudnya. Oh iya, kalau gitu masih logik tuh. Masih logik, benar nggak? Jadi karena dia tuh orang yang tidak punya dari segi harta, dari ilmunya juga kurang gitu kan, dia juga bukan lulusan S3, S2, bukan orang berpendidikan tinggi gitu kan. Makanya biasanya orang-orang yang seperti ini minta bantuan jin, bantuan hantu itu untuk supaya mereka lebih percaya diri atau pikiran mereka itu mendapat ilmu laduni lah dari setan gitu ya, seperti dia pemikirannya lebih luas gitu tanpa belajar gitu kan, atau ternyata dia bisa kebal, bisa apa kan gitu kan, sehingga dengan kemampuan atas bantuan jin inilah petinggi-petinggi yang atau orang-orang akademis atau orang-orang kaya ini bisa memandang dia gitu, lebih menghargai dia karena dia memiliki kemampuan unik gitu. Bisa jadi kayak gitu ke arah sana gitu ya maksudnya. Makanya banyak orang Jawa dulu menggunakan atas bantuan jin atau bantuan hantu untuk mereka itu bisa biar nggak kalah gitu sama petinggi-petinggi negara atau orang-orang kaya, atau dulu tuh kalau zaman dulu Belanda kan orang-orang Belanda gitu kan, orang Spanyol yang stratanya atau kastanya tinggi gitu, kayak gitu. Melaksanakan negosiasi dunia hantu hampir bisa dipastikan akan menggunakan cara-cara bersifat gaib. Proses gaib tersebut dilakukan dalam aneka tradisi lisan yang telah turun temurun. Ini sedikit saya mau bahas tentang gaib ya. Jadi saya pernah mendengar Buya Syakur Yasin mengatakan gaib itu sebenarnya konsep. Gaib itu sebenarnya konsep. Jadi
kalau misalkan ini kata-kata Bu Syakur itu ya, kalau misalkan dikatakan gaib itu adalah surga neraka itu gaib, itu bukan gaib. Kenapa? Karena masih bisa dilihat. Dilihatnya pada saat kapan? Pada saat lu udah mati. Iya benar. Lu mati, lu masuk surga, lu bisa lihat surganya kan? Bisa lihat. Bisa. Atau lu kalau saat lu masuk neraka, lu bisa lihat nerakanya kan? Iya. Bisa. Tapi kalau namanya gaib itu adalah konsep. Contoh, pada saat Steve Jobs Steve Jobs atau Mark Zuckerberg lah kita ngomong, pemilik Facebook. Sebelum adanya Facebook itu masih sifatnya gaib, konsep yang ada di dalam pikirannya. Oh iya. Dan hanya Mark Zuckerberg yang tahu Facebook itu akan seperti apa, Iya. bentuknya, prosesnya, cara kerjanya. Itu baru namanya gaib. Pada saat gaib ini diwujudkan, diproses, barulah menjadi sebuah aplikasi. Makanya akhirnya tidak menjadi gaib lagi. Iya, nyata gitu. Nah, jadi gaib sendiri itu sebenarnya adalah konsep sebenarnya, atau tujuan atau konsep. Dan makanya orang-orang kata di surat Al-Baqarah dikatakan orang-orang bertakwa dan beriman itu adalah orang-orang yang mempercayai gaib. Maksudnya ada orang-orang yang memiliki konsep sebenarnya. Konsep atau punya tujuan, hidup itu punya tujuan. Lu ini mau ngapain hidup ini gitu loh. Punya tujuan dan lu wujudkan itu gitu. Nah, itulah ada orang-orang yang bertakwa. Itu menurut kata-kata Buya Syakur ya gitu ya. Jadi saya pada waktu mendengar itu masuk sih di logikaan itu masuk gitu. Benar gitu, karena pada saat dikatakan surga, neraka, malaikat, itu saat kita masuk alam rohani kita bisa lihat. Itu bukan konsep lagi loh. Tapi itu bukan gaib lagi, sudah menjadi nyata gitu depan mata kita gitu. Itu gaibnya. Lanjut, sejak kapan tradisi lisan itu dilakukan? Memang sulit diketahui. Yang jelas tradisi lisan pesisir yang dipandang kolot, bodoh, yang dan mengada-ngada tersebut jika berpedoman pada wawasan Taylor Pritchard tetap penting, karena tradisi lisan yang berkonteks pada kepercayaan supernatural tersebut sesungguhnya merupakan bagian agama primitif yang mengedepankan cara berpikir pralogis. Gitu ya. Jadi mereka pun mengatakan bahwasanya konsep gaib pergaiban ini pun juga dikatakan adalah konsep yang mana cara berpikir pralogis. Pra itu tuh sebelum adanya logis. Contoh misalnya gini, yang dimaksud tuh begini. Ini gelas ya, gelas ini selagi gelas ini belum ada, belum jadi gelas, ini masih dalam bentuk gaib. Masih dibayangkan gitu. Saat ini itu masuklah namanya pralogis namanya. Masuk di konsep pralogis. Tapi saat ini sudah konsep gaib yang pralogis ini saya jadikan ini gelas, saya wujudkan menjadi logis. Pranya hilang. Pra itu adalah sebelum wujud. Misalkan seperti kalau misalkan pre-semester gitu kan, pre-semester sebelum semester gitu. Atau ada dulu saya pernah ikut prapon sebelum pon gitu. Jadi kan satu momen di mana sebelum adanya itu yang dituju gitu maksudnya. Nah, itu sama berarti maksudnya pralogis adalah sebelum adanya logis, adanya pralogis itu. Pralogis inilah gaib konsep gitu. Akhirnya diwujudkan jadilah logis, jadilah barang yang logis gitu, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, bisa kita pahami, bisa kita pelajari gitu. Nah, cara pandang pralogis memang terkesan rendah, namun hal semacam ini tidak selamanya benar. Konsep berpikir pralogis yang dalam masyarakat Jawa yang banyak menggunakan otak atik matuk bukanlah sebuah karikatur kebodohan kultural orang pesisiran masa lalu. Sebaliknya, konsep pralogis boleh dipandang sebagai keunikan tradisi lisan yang menggambarkan sebuah proses budaya panjang. Tradisi lisan termaksud juga bukan sekadar mosaik budaya yang hambar makna, melainkan penuh fenomena simbolik yang patut dipertimbangkan lagi lajunya kehidupan manusia dewasa ini. Kalau masih dipertimbangkan jangan ngomong panjang, gue baca ya kan. Kalau di akhirnya harus dipertimbangkan lagi gitu ya. Emang kalau orang-orang yang suka bikin bukunya memang begini nih, ngalur ngidul kemana-mana ngejebak gitu kan. Bikin orang yang baca tuh bingung gitu.
Dengan kata lain, tradisi lisan kejawen merupakan proses kehidupan yang masih banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Maka tradisi lisan pesisir kini telah mengalir ke segala penjuru Jawa, tidak hanya merambah ke dunia perkotaan Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta, melainkan juga seluruh pegunungan. Akibatnya di kawasan kejawen itu sedikit demi sedikit menjadi basis tradisi lisan yang bernuansa gaib, mistik, dan dunia hantu. Maka tidak mengherankan kalau berbagai acara televisi swasta ada yang di package, dikemas gitu, selalu menaikkan acara bertajuk dunia lain, uji nyali, ekspedisi dunia gaib, kisah misteri gitu ya, atau apa namanya Putri Alfian gitu ya, percaya nggak percaya dan sebaiknya dan sebagainya. Dalam surat kabar majalah muncul pula rubrik jagating lelembut, alaming lelembut, percaya apa ora, cerita misteri dan sebagainya gitu. Jadi ya kira-kira gitulah ya. Jadi tradisi-tradisi seperti ini dikemas oleh TV untuk intinya buat cari duit lah, intinya gitu. To the point. Iya kan? Iya benar. Karena gini, gaib itu sesuatu yang misalnya hantu gitu ya. Hantu ini kan belum zahir di mata kita, belum bisa kita lihat gitu. Buat kita ini masih gaib, karena kita belum masuk ke alam rohaninya, betul nggak? Jadi masih masuk di bab pralogisnya, gitu. Masih dalam bentuk konsep gitu. Permainan konsep ini kan bisa banyak hasil. Nanti beneran dia jadi apa? Itu kan membuat manusia penonton itu jadi apa ya? Dia tuh bisa kemana-mana gitu, beradventure gitu loh. Pikirannya adventure gitu. Contoh nih ya, saat kita mengemas sebuah permainan mistik atau gaib gitu, atau kita manggil jin segala macam ya. Saat ada 3 orang yang nonton tentang konten ini gitu, ini pasti 3-3-nya punya 3 pendapat nih tentang klimaks dari video tersebut gitu. Ada yang mengatakan itu jinnya itu cewek, ada yang mengatakan itu jinnya adalah jin dari Laut Selatan, ada yang mengatakan itu adalah hanya energi, ada yang mengatakan itu adalah hanya kebetulan. Jadi punya pendapat masing-masing sesuai dengan konsep mereka, dan itu yang membuat mereka penasaran, dan itulah daya jualnya. Betul. Gitu ya. Saya buka nih di sini. Kenapa saya rencana nggak mau bikin penelusuran lagi. jadi gue buka nih ya. Kenapa penelusuran itu laku di pasaran? Karena orang mensugesti orang yang menonton untuk dia berfantasi dengan pikirannya dari alur yang nanggung itu gitu. Dari konten yang nanggung itu, yang akhirnya klimaksnya itu nanggung, sehingga membuat kita yang menonton itu beradventure, berfantasi sendiri, kira-kira apa nih klimaksnya gitu, endingnya bagaimana. Dan setiap orang yang menonton pasti memiliki cerita ending fantasinya masing-masing, dan itu yang membuat orang ketagihan untuk nonton gitu ya. Jadi tergantung teman-teman lah, masih mau nonton penelusuran artis-artis yang buat penelusuran itu, ya hitung-hitung bantu ke perekonomian mereka lah ya. Terbalik bang. Hah? Kita ini yang dibantu perekonomian. Harusnya kita ya. Iya benar. Jadi ya kadang-kadang menonton mereka kan dapat AdSense, ya kan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya kita para bukan penonton lah, dikatakan para pembuat konten misteri. Saya mantan pembuat konten misteri, mantan loh ya. Saya selama ini nggak pernah bikin konten penelusuran lagi loh. Saya mantan pembuat konten misteri itu. Saya mengatakan kita ini memanfaatkan fantasi kalian buat dapat duit. Intinya gitu ya. Cuman ya itu hitung-hitung kalian bantu-bantu kita cari makan lah, gitu ya. Jadi saya ngomong apa adanya, saya buka nih gitu ya. Ya emang apa adanya seperti itu gitu, apa adanya gitu. Jadi ya jangan marah gitu. Tapi tetap ditonton lah. Ya kita kan harus saling membantu ya, antara sesama manusia. Kasihan. Betul. Bayar listrik aja 1.500.000 minimal. Iya kan? Belum lagi mereka punya karyawan banyak kan, makan mereka punya tanggungan semua. Ya anak-anak mau ke sekolah kan gitu. Ya kita juga. Oke, lanjut ya. Melalui berbagai aktivitas yang berkutat pada dunia hantu dan gaib tersebut menunjukkan bahwa kehidupan orang Jawa unik
Dunia lain itu ternyata banyak diminati oleh siapa saja, terlebih lagi kalau dunia lain itu berada pada kawasan wisata. Jelas akan menjadi sebuah daya pikat wisatawan. Ini yang pernah dikasih saran ke Ane nih. Dulu pas kita sering penelusuran, saya itu sering banget dikasih saran gitu. Ki, Sukma, lu penelusuran tempat yang terkenal dong, misalkan Taman Mini gitu, Taman Mini Indonesia Indah, yang orang tuh familiar gitu. Jadi menarik penonton juga gitu, ya gitu. Itu daya jualnya juga di situ gitu. Tidak sedikit wisatawan yang hadir di belahan bumi ini karena terdorong rasa ingin tahu dunia lain tersebut. Nah, ini yang tadi saya bahas. Jadi saat kita menampilkan sebuah sistem yang pralogis atau sistem konsepsional atau gaib, ini akan membuat orang penasaran. Naiklah hormonnya, akan membuat orang penasaran kira-kira klimaksnya seperti apa, dan itu akan berfantasi sendiri dia. Pada waktu dia berfantasi sendiri, itulah yang membuat orang itu akan ketagihan untuk nonton lagi karena rasa penasarannya gitu. Dan AdSense jalan terus gitu. Tidak ketinggalan pula ketika di alun-alun utara Jogja dan alun-alun Dwi Windu Bantul ada pameran show dunia hantu amat diminati banyak orang. Padahal event semacam ini sebenarnya telah dipoles ke arah rekayasa misteri, tapi tetap menjerat pengunjung, apalagi kalau dunia gaib dan hantu itu berada pada alam natural berupa tradisi mistik kejawen atau jauh lebih menarik wisatawan. Nah, ini pengemasan ya. Makanya sebenarnya lucu sih. Lucunya adalah hal gini. Pernah nggak event-event rumah hantu di mall-mall? Pernah. Di mall atau di mana kan? Oh. Kalian penakut kan? Iya, pernah. Penakut kan? Tapi kok masih disamperin? Kepo. Nah, itu sebenarnya. Itu yang dipermainkan sama mereka untuk mencari uang. Seperti yang tadi konsep tadi saya bilang itu. Rasa hormon kalian naik itulah, fantasi kalian itulah yang dimanfaatkan sama orang-orang seperti ini untuk dapetin duit gitu. Jadi yang pintar siapa? Mereka. Tapi kok kita bikin konten itu kok nggak laku ya? Atau kita kurang karena nggak settingan kali ya? Jadi kalau nggak settingan jadinya ya biasa-biasa aja, gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau settingan wah gitu kesana, jadi orang tuh lebih greget gitu. Fantasi itu lebih greget gitu kalau settingan. Karena saya nggak pernah settingan, jadi ya datar-datar aja ya, emang gaib begitu ya gimana gitu ya. Jadi memang saya kurang kreatif, maaf aja. Oke, gagasan terakhir inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat dunia hantu gaib dan tradisi lisan mistis di kawasan pesisir selatan dan pesisir utara sebagai penunjang kemajuan wisata budaya. Hal ini dirasa penting karena dengan digulirkannya otonomi daerah, kini setiap wilayah diharapkan memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki wilayah lain. Nah, ini saya jadi ingat tentang F1. Ingat gak tentang F1? Apa tuh? F1 apa MotoGP sih? F1 ya? GP dikit. MotoGP apa F1 sih itu? Yang tukang hujan itu? Iya, GP dikitnya. Oh, MotoGP ya? Bukan Formula 1 ya? Bentar dulu. Hah? Ya. Aku salah nih gue nih. Iya. Lupa ingat kan saya juga. MotoGP ya? Pak F1 gitu. Itu kan sebenarnya konsep negara. Kalau menurut pandangan saya ya. GP. Ya, konsep negara itu bagaimana kalau misalkan hanya race aja dan misalkan hanya acaranya cuma race aja, balapan doang, terus tari-tarian, itu di Singapura, di Jepang malah lebih bagus. Tempatnya pun, rumput mereka pun lebih bagus gitu ya. Tapi apa ini yang membuat orang-orang supaya terngiang-ngiang atau memiliki, pada saat orang-orang si pembalap-pembalap MotoGP ini datang ke Indonesia gitu, menjadi kenangan, momen tersendiri gitu yang sulit dilupakan gitu. Ada satu momen yang sulit dilupakan. Ya muncullah ibu-ibu itu. Iya, benar. Ibu-ibu yang nging-nging itu. Nging-nging itu ya. Ibu-ibu itu muncullah, ibu-ibu itu sebagai ikonik. Bukan berarti untuk mengatakan ternyata Indonesia ini masih primitif, bukan. Tapi untuk meninggalkan rasa kalau kita ngomong momen yang tidak bisa dilupakan. Ada momen unik dari Indonesia yang bisa tersebar di seluruh dunia. Itu sebenarnya tujuannya sebenarnya. Dan kenapa harus cewek? Kenapa nggak cowok? Justru mestinya kalau mau gampang mah lebih banyak cowok ya daripada cewek. Karena kalau cowok udah biasa. Kalau dia pakai cewek,
ya Lebih luar biasa. lebih luar biasa gitu loh. Jadi orang itu menjadi sebuah keunikan gitu di Indonesia. Jadi mereka ingat dengan Indonesia. Dan itu salah satu promosi untuk wisata ya, kalau kita mau pariwisata. Untuk promosi untuk pariwisata, sehingga pada waktu setelah kejadian MotoGP itulah nanti diharapkan banyak turis-turis datang ke Indonesia dan itu menjadi devisa negara gitu. Konsepnya begitu. Kalau menurut pendapat saya, makanya saya sendiri pun pada waktu kejadian itu saya tidak menghujat masalah itu gitu. Saya tidak pro juga, saya tidak kontra juga. Kenapa saya berpikir seperti ini? Karena memang tujuan adanya si ibu-ibu itu adalah untuk promosi negara kita supaya lebih dikenal masyarakat luas atau negara lain, sehingga untuk mendatangkan mereka menjadi pariwisata gitu. Karena keunikannya itu gitu. Jadi kan itu yang permainan sehingga mereka itu tuh berfantasi kan. Orang-orang luar negeri itu jadi berfantasi. Wah, di Indonesia ada apa nih gitu. Jadi kan mereka jadi penasaran gitu sama Indonesia. Kok ada ibu-ibu ini, muncul ibu-ibu ini gitu. Mereka jadi penasaran. Jadi sebenarnya pergaiban di Indonesia ini menurut Ane juga harus dibudidayakan. Karena itulah yang nanti menjadi ikon supaya orang-orang itu ingat sama Indonesia. Sehingga pada waktu pergaiban Indonesia ini dibudidayakan sebenarnya, bukannya nanti orang luar itu bukan menganggap kita primitif, bukan, tetapi malah unik negaranya gitu. Jadi keunikan yang tidak dimiliki negara lain gitu. Sebenarnya itu ya. Jadi saya sih agak mendukung ya masalah ini gitu ya. Karena saya juga kerja di bagian ini gitu. Enggak juga ya. Masuk ya. Tapi dia ngomong benar, untuk lebih menarik wisatawan, ini nggak salah gitu. Dengan Orang penasaran gitu, dengan konsep berpikir saya juga sama gitu. Lalu lanjut, gagasan terakhir inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat dunia hantu gaib dan tradisi lain lisan mistis di kawasan pesisir selatan dan utara sebagai penunjang kemajuan wisata budaya. Nah, berarti dia konsepnya sama dengan pemikiran Ane gitu. Hal ini dirasa penting karena dengan digulirkannya otonomi daerah, kini setiap wilayah diharapkan memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki wilayah lain. Ya memang kalau kita mau diingat orang, mau sukses, ya kita harus memiliki keunikan tersendiri. Kalau misalkan contoh, lu jual makanan, ya, ayam goreng, nggak ada keunikannya, sama aja gitu. Apa yang menjadi keunikannya gitu. Nah, pada saat kamu memunculkan sesuatu yang berbeda, ya lu dicari orang karena penasaran. Pada saat orang penasaran, ternyata enak ayam gorengnya, dia bakal reorder, datang lagi gitu ya. Kalau misalkan dikatakan enak, bisa aja semuanya enak gitu kan. Gak ada hal yang unik gitu. Tapi apa nih yang unik gitu. Apalagi sekarang masa-masa globalisasi, otomatis kita harus lebih kreatif sebenarnya. Dan ini juga saran buat saya sebagai pembicara, karena minyak saya agak kurang kreatif. Mungkin saya harus agak sedikit kreatif dikit kali ya. Minyak parfum Aura Ane gitu kan, mungkin harus dikemas yang lebih menarik gitu ya. Tapi ketajribannya tetap sama gitu, tapi dikemas lebih menarik lah gitu. Keunikan tradisi mistis yang selalu terkait dengan dunia hantu dan gaib pada gilirannya akan dipandang sebagai sebuah komoditi berharga bagi pengembangan aset wisata. Namun demikian, sampai saat ini pengembangan wisata yang bernuansa mistis, alam supernatural dan gaib belum banyak digarap secara optimal. Itulah sebabnya gagasan pendampingan tradisi lisan ke arah hal tersebut amat diperlukan guna reservasi transformasi dan inovasi tradisi lisan tersebut. Dunia gaib, dunia hantu, dan dunia mistik adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Ketiganya adalah roh kejawen. Ketiganya pula menjadi karakteristik orang Jawa, sehingga berbeda dengan masyarakat lain. Tiga ciri itulah yang tampak kental menyublim ke dalam bentuk tradisi lisan. Di dalamnya penuh keupayaan kebudayaan spiritual, folklore, dan segala aktivitas mistis. Hal ini berarti sejalan pula dengan pernyataan Roger Toll dan Prudensia, yakni adalah oral traditions do not only contain folk tales, myths, and legends, but store complete indigenous cognate system. To name a few, histories, legal practices, adat, law, and medication. Jadi maksudnya adalah oral tradition, tradisi lisan, tidak hanya untuk folk tales itu apa sih bahasa Indonesianya? Kayak fairy tale tuh
Dongeng. Dongeng. Tidak hanya dongeng, mitologi, dan legenda. Tetapi semua itu adalah yang sifatnya komplikasi atau sifatnya ada complicated yang tersistem gitu ya. Dari namanya beberapa seperti histori, diambil dari beberapa histori, praktisi-praktisi, adat, hukum, terus juga meditasi gitu, medikasi gitu. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa tradisi lisan memang cukup luas cakupannya, tidak hanya menyangkut cerita rakyat, berbagai hal sering hadir dalam sebuah tradisi lisan. Berbagai unsur tradisi lisan sering bercampur teraduk rapi sehingga membentuk sebuah kesatuan utuh. Begitu pula tradisi lisan mistik kejawen yang di dalamnya berisi dunia hantu dan gaib akan membuat kebijakan asli sesuatu lokal, hukum adat, pengobatan, ritual seni dan sebagainya semakin lengkap. Berbagai unsur yang hadir dalam tradisi lisan mistik kejawen termasuk disadari atau tidak memang merupakan upaya menjinakkan hantu. Penjinakan inilah yang dinamakan negosiasi spiritual, aktivitas negosiasi terhadap hantu secara gaib dinamakan semedi. Oke, jadi saya simpulkan ya. Jadi sebenarnya intinya gini, gaib itu tidak hanya berurusan dengan hantu jin, tidak. Tapi gaib itu dalam tradisi kejawen itu adalah sebuah komplikasi di mana dia ini ada mencakup adat istiadat, hukum adat, habis itu tentang energi, bab energi, tentang hantu, tentang jin, habis itu juga tentang histori ya, sejarah, habis itu juga tentang legenda, mitologi dan dongeng. Itu jadi satu ya, dikemas jadi satu. Nah, itulah yang bisa digunakan untuk menjinakkan hantu, menarik wisatawan gitu ya, dan sebagainya. Dan itulah yang akan menjadi suatu kearifan lokal atau jadi suatu keunikan lokal yang bisa dijual atau dipasarkan ke luar negeri, sehingga keluar ke masyarakat luar, sehingga itu yang akan menarik wisatawan luar untuk masuk ke kita. Intinya seperti itu. Nah, terakhir dia mengatakan bahwasanya penjinakan ini biasanya menggunakan negosiasi spiritual atau negosiasi terhadap hantu secara gaib, itu dinamakan semedi. Semedi itu ya kita menyatu dengan mereka bukan berarti kita jadi jin, bukan ya, tetapi kita mengimbangi frekuensi dengan mereka dengan cara kita bersemedi. Itu bersemedi, kita berholwat, kita kita menyepi gitu ya, sehingga meditasi gitu, sehingga kita menyamai frekuensi kita dengan mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah, pada saat kita berkomunikasi dengan mereka, barulah terjadilah negosiasi gitu. Jadi pada intinya adalah semua itu adalah komunikasi ya. Suami dan istri bisa berantem juga karena kurang komunikasi. Aduh, kok kesana ya? nggak hama jin aja gitu. Bahkan manusia sama manusia pun juga bisa berantem karena kurang komunikasi. Makanya perlu tabayun gitu ya. Misalkan si A keluar statement seperti ini gitu, jangan langsung diserang gitu, tabayun dulu. Kenapa lu mau statement seperti ini? Pahami dulu. Nah, setelah dipahami kita ngobrol-ngobrol, baru kita bisa ketemu di tengahnya. Di Islam pun juga mengajarkan seperti itu gitu. Jadi jangan langsung menjudge, jangan langsung marah, jangan langsung merespon gitu ya, tetapi kita tabayun dulu gitu. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi membutuhkan bahasa. Ya, jadi banyak-banyaklah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu ya. Kalau mau belajar bahasa Mandarin bisa kontak saya. Masuk. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya, kita ngebahas tentang apa sih tadi namanya? Penjinakan hantu ya. Ini sedikit menjinakkan hantu, ini juga bisa untuk menjinakkan istri. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang menjinakkan hantu. Jangan lupa tonton terus channel YouTube-nya Sukmo Wijaya Hikmah dan subscribe, like, and share. Komentar juga. Oke, see you. Bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini
Minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.